Dalam bekerja, kita pasti memiliki rasa terpanggil untuk bekerja. Dan rasa panggilan ini tidak hanya sebagai rasa tanggung jawab atas kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita, tapi rasa terpanggil ini merupakan panggilan suci dari Tuhan. Dan dalam bekerja, kita juga harus memiliki etos kerja. Salah satunya yaitu integritas dalam bekerja. Nah, contoh integritas ini seperti bersikap jujur, bersikap bertanggung jawab, adil, dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 8 etos kerja profesional yang salah satunya yaitu bekerja adalah panggilan dan integritas dalam bekerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pengertian etos kerja. Etos kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas atau keyakinan setiap orang, individu, atau kelompok. Dan etos kerja ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam suatu individu atau kelompok. Setelah kita mengetahui apa itu etos kerja dan apa pentingnya etos kerja, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kerja adalah panggilan. Kerja sebagai panggilan. Kerja sebagai panggilan merupakan konsep yang tua dan klasik. Pada masa Hindu-Buddha, itu panggilan disebut dharma dan dhamma yang memiliki arti tugas suci, kewajiban suci, dan tugas sakral untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, sebenarnya kita ini memiliki dharma, panggilan dan kewajiban suci dalam hidup ini, baik sebagai anggota keluarga, warga organisasi, ataupun menjadi warga negara. Secara subjektif, rasa terpanggil ini berasal dari dalam hati, dalam jiwa, sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan, panggilan Ibu Pertiwi, panggilan negara dan bangsa, dan atau panggilan dari konsep luhur yang akbar, seperti contoh perdamaian, demokrasi, kebenaran, dan lain-lain. Panggilan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu panggilan umum, yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan umum. Panggilan ini ditujukan kepada semua orang. Jadi semua orang tanpa terkecuali ini terpanggil untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. Panggilan umum dalam konteks pekerjaan berarti dalam melakukan hal apapun kita harus berdasarkan dengan kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Panggilan khusus. Panggilan ini tidak ditujukan untuk semua orang. Berarti tidak semua orang terpanggil untuk melakukan tugas tertentu. Inilah dharma atau profesi dalam konsep minat dan bakat pendidikan. Dalam hal ini, sekolah sangat berperan penting untuk mengarahkan dan mempersiapkan kita untuk menuju ke profesi tersebut. Contoh dari panggilan khusus, seperti seorang hakim. Tidak semua orang menjadi hakim, tetapi hanya sedikit dari mereka itu menjadi hakim. Setelah kita mengetahui kerja adalah panggilan, dhamma, profesi, macam-macam panggilan, kali ini kita akan bahas tentang panggilan dan misi. Panggilan dan misi.
organisasi pasti memiliki misi, dan misi organisasi ini selalu mengandung dimensi moral dan spiritual, seperti contoh kebaikan, kebenaran, kemanusiaan, dan lain-lain. Contoh misi perusahaan. Yang pertama, perusahaan agribisnis meningkatkan standar hidup manusia, di mana perusahaan agribisnis ini merupakan perusahaan penyedia pangan. Dan perusahaan agribisnis ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti meningkatkan nilai tukar untuk petani, meningkatkan mutu produk tani dan olahannya. Seperti contoh dari PT Karya Indah Alam Semesta, merupakan salah satu perusahaan yang pengolah minyak goreng seperti brand Sabina, Sedap, dan juga ini. Yang kedua, yaitu perusahaan elektronika memberikan sumbangan teknis bagi kemajuan umat manusia. Seperti contoh, sekarang banyak manusia yang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, perusahaan ini memberikan kontribusi-kontribusi seperti menciptakan alat-alat yang berguna untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari. Seperti contoh, perusahaan Polytron menciptakan sebuah produk seperti mesin cuci, dan mesin cuci ini berguna untuk membantu kita dalam mencuci pakaian kita, karena kita sibuk untuk meluangkan waktu dalam mencuci pakaian tersebut. Yang ketiga, yaitu perusahaan farmasi menjaga dan meningkatkan kehidupan manusia. Perusahaan farmasi ini merupakan perusahaan obat-obatan, perusahaan yang mengembangkan dan mendistribusikan obat-obatan. Dan di sini misi dari perusahaan ini untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan manusia dalam kesehatan. Contohnya seperti perusahaan Kimia Farma. Dan Kimia Farma ini menjual obat-obatan guna untuk menjaga tubuh kita, kesehatan kita, dan lain-lain. Dan juga menjual alat-alat kesehatan juga. Yang keempat adalah perusahaan teknologi, yaitu memecahkan masalah-masalah publik di dunia ini secara efektif. Nah, perusahaan teknologi ini akan memecahkan masalah-masalah seperti di kehidupan saat ini, seperti contohnya teknologi Gojek atau aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini sangat bermanfaat dan berguna sekali buat negara Indonesia ini. Yang pertama, untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, juga membantu para penjual-penjual makanan atau minuman yang ada di Indonesia untuk memasarkannya. Di mana di Gojek ini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat, seperti GoCar, terus GoFood, dan juga GoSend untuk mengantarkan barang ke seseorang dalam satu kota ataupun luar kota. Dan ini merupakan salah satu misi suatu perusahaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misi tersebut harus diwujudkan dengan pekerjaan, yaitu dengan bekerja. Tanpa bekerja, maka panggilan dharma atau visi misi tersebut hanyalah deretan kata-kata yang bagus namun hampa makna. Setelah kita tadi sudah mempelajari kerja adalah panggilan, dharma, dan juga properti, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas suci dan menemukan arti panggilan kita. Yang pertama, tugas suci.
Kerja itu suci, secara khusus panggilan atau misi mengandung makna suci atau sakral. Kerja adalah panggilan, artinya kerja dipandang sebagai menunaikan tugas suci. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerja adalah aktivitas yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Suci. Sebuah organisasi dikatakan sehat itu harus suci. Begitu juga dengan masyarakat berbangsa dan bernegara, harus menjaga kesuciannya, yaitu bersih dari korupsi dan nepotisme. Setiap negara membutuhkan pemimpin dan pejabat yang suci, yaitu bersih di hatinya, pikirannya, dan perilakunya. Menurut Kamus Webster, suci berarti berorientasi pada yang suci. Pemahaman dan penghayatan bahwa pekerjaan adalah panggilan suci yang menjadi bukti bahwa manusia makhluk moral, karena dengan kesadarannya mampu memberi tanggapan fakta moral dengan melakukan pekerjaan tersebut. Menunaikan sebuah pekerjaan sebagai panggilan yang harus dilakukan dengan setia. Dengan menunaikannya, berarti kita sudah melakukan sikap jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu menemukanali panggilan kita. Menemukanali panggilan kita, maka kita harus bercermin kepada 3 tokoh, yaitu yang pertama rohaniwan, yang kedua ilmuwan, dan yang ketiga seorang negarawan. Di sini saya akan menjelaskan cerminan menurut para tokoh. Yang pertama, cermin rohaniwan. Pendeta, imam, kiai, biksu jauh lebih memahami panggilan daripada profesi yang lain. Sebagai contohnya, kita menemukan panggilan Paus Yohanes Paulus II yang menerima panggilan menjadi imam pada saat beliau masih muda, yaitu dengan nama Katrol Wotia. Paus Yohanes Paulus II dianggap sebagai orang yang suci yang mendapatkan ilham dari Tuhan. Beliau mempunyai kepribadian yang luhur dan saleh dalam beribadah, sehingga membuat Karol dihormati oleh rakyat Polandia. Bagaimanakah Karol muda menemukan panggilan imamatnya? Jadi, Sri Paus sering ditanya oleh kaum mutlak, mengapa beliau menjadi seorang imam. Lalu Sri Paus mengatakannya dengan sangat singkat, bahwa panggilan ini adalah sebuah misteri. Sri Paus juga menegaskan bahwa panggilan itu harus dilakukan dengan segenap hati, sehingga akan mendatangkan kepuasan jiwa sepenuhnya yang ada pada diri kita. Cermin kedua yaitu adalah ilmuwan. Pada tahun 1998, beberapa bulan sebelum jatuhnya rezim Soeharto, harga pokok terutama susu menjadi naik, sehingga mendorong seorang Karina dan organisasi perempuannya dalam Suara Ibu Peduli atau SIP menggerakkan sebuah demonstrasi. Karina merasa semangat untuk gerakan kemanusiaannya karena dia merasa terpanggil oleh suara keibuannya ketika dia melihat seorang anak-anak yang sedang menangis karena susah mendapatkan susu. Dengan begitu, Karina dan teman-temannya membuat sebuah strategi menggerakkan kaum perempuan dan kaum ibu-ibu, yaitu SIP, untuk menjual susu dengan harga yang sangat murah. Dengan begitu juga, sejarah mencatat bahwa Karlina dengan teman-temannya turut melahirkan sebuah era reformasi. Karlina sudah menjawab panggilannya dengan kesungguhan yang bertumpu kepada kebenaran. Dari perilaku Karlina, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa situasi yang berada di sekeliling kita menjadi sebuah konteks tumbuhnya panggilan secara tuntas untuk mencapai tujuan yang sangat berharga. Yang ketiga yaitu cermin seorang negarawan. Mary Robinson merupakan Presiden ke-7 Republik Irlandia, adalah seorang profesor hukum pidana pada The Trinity College, dan merupakan wanita pertama yang menjadi presiden negeri yang kental dengan fanatisme agamanya. Pada tanggal 14 Maret tahun 1997, Presiden Robinson menolak untuk dicalonkan menjadi presiden yang kedua kalinya.
3 bulan sebelumnya, Duta Besar Negara yang tergabung dalam PBB memilih Mary Robinson sebagai Ketua Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Mary Robinson adalah seorang wanita yang mempunyai sebuah keberanian moral yang didukung dengan karakternya yang tegas dan berpegang kuat kepada kebenaran. Sesuai dengan pidatonya yang pernah dia sampaikan pada saat Mary Robinson dilantik sebagai Ketua Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Keterpanggilan biasanya akan muncul sebuah bentuk dari kecenderungan hati dan dorongan dari dalam hati kita. Ketika sebuah keterampilan mulai kita jawab dan sudah kita lakukan, maka akan tumbuh keyakinan yang semakin mantap yang ada pada diri kita. Seseorang yang dapat dan mampu menghayati panggilannya, maka dia tidak akan pernah merasa dan mengenal rasa takut. Materi selanjutnya yaitu tentang integritas dalam bekerja. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip. Di dalam dunia kerja, integritas merupakan suatu nilai penting yang dicari rekruter. Orang yang berintegritas umumnya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Alasan lain pentingnya integritas adalah karena sikap ini mampu menciptakan budaya kerja yang lebih baik. Ada beberapa sikap yang penting yang harus ada ketika sedang melakukan pekerjaan. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan kata jujur, kita diminta untuk mengatakan yang benar dan tidak menyampaikan informasi yang salah yang didorong oleh tujuan buruk. Manfaat jujur yaitu kita bisa meraih kesuksesan, dapat dipercaya banyak orang, dan merasakan hidup yang damai dan bahagia. Yang kedua yaitu dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan tali pengikat dalam kehidupan bersama, baik dalam komunitas kecil seperti keluarga, teman dekat, maupun dalam komunitas besar seperti organisasi bisnis dan kelompok masyarakat lainnya. Orang yang dapat memperlihatkan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, itulah yang memiliki integritas diri. Orang akan semakin dapat dipercaya apabila dia membuang segala kepalsuan dan berpura-puraan dalam dirinya. Dia tampil apa adanya, namun tetap bijaksana dalam bertindak. Yang ketiga yaitu konsisten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Maksudnya, ketika seseorang konsisten, berarti dia mantap dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Konsistensi dapat dilihat juga dalam banyak praktik kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Poin yang keempat yaitu bertanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat perbuatannya. Orang yang bertanggung jawab bukan saja ia dapat menjawab, melainkan harus menjawab. Dalam arti harus memberi dan tidak dapat mengelak mengenai perbuatan dan apa yang dilakukannya. Kemudian poin yang kelima yaitu tulus. Menurut KBBI, arti kata tulus yaitu sungguh dan bersih hati. Maksudnya benar-benar keluar dari hati yang suci. Tulus merupakan wujud lain dari kata syukur. Sebagai bentuk syukur sudah mendapatkan pekerjaan ataupun yang lainnya. Bagi mereka yang memiliki posisi akan bekerja dengan tulus sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas jabatan yang diamanahkan pada kita. Yang keenam, menjaga martabat. Menjaga martabat maksudnya saat melakukan apapun kita harus menjaganya dengan cara menghindari perilaku yang tercela. Ketika kita melakukan pekerjaan apapun dengan jujur dan baik, maka kita akan dipercaya orang lain. Itulah pentingnya menjaga martabat.
Selanjutnya yaitu 9 nilai integritas yang harus ada di dalam bekerja menurut Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, jujur. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak bohong. Maksudnya, di dalam melakukan pekerjaan, kita harus benar melakukannya dengan sesuai. Yang kedua yaitu peduli. Peduli artinya itu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Maksudnya, di dalam bekerja kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu mandiri. Kemandirian dalam bekerja ternyata merupakan hal yang sangat penting. Kemandirian pasti terkait dengan kedewasaan atau kematangan seseorang dalam bekerja. Semakin dewasa atau semakin tinggi posisi seseorang, dia seharusnya akan memiliki kemandirian yang tinggi. Namun, kedewasaan atau kematangan seseorang tidak bisa dibandingkan lurus dengan usia. Kadangkala orang yang relatif lebih muda sudah terbiasa untuk melakukan perilaku kemandirian, dan sebaliknya, orang yang relatif sudah tua melakukan perilaku yang sebaliknya. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin merupakan perilaku yang bisa menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta kita mampu untuk mengerjakannya dan mampu untuk menerima sanksi-sanksi apabila kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Disiplin merupakan kunci keberhasilan dari seseorang, seperti ketepatan waktu, ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ciri dari manusia yang berbudaya. Tanggung jawab akan mulai tampak ketika manusia sudah menyadari perbuatan baik atau perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap manusia. Melalui sikap tanggung jawab, seseorang akan dihargai oleh orang lain. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktivitasnya. Adapun manfaat dari tanggung jawab dalam pekerjaan adalah yang pertama, dapat membangun hubungan kerja yang baik. Yang kedua, dapat membentuk rasa kepedulian dan empati kepada teman kerja. Ketiga, yaitu dapat menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah dapat membangun konsistensi dalam setiap tindakan. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras adalah kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang ditentukan. Hal terpenting yang dapat diperoleh dari kerja keras adalah pembangunan karakter seseorang menjadi lebih baik dan mampu menghargai sesuatu yang dimiliki meskipun nilainya kecil. Kerja keras membentuk kita untuk menjadi seseorang yang disiplin, tekun, dan pantang menyerah. Yang ketujuh yaitu sederhana. Kesederhanaan adalah properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan seorang pemimpin dalam dunia kerja sangat penting agar dapat menjadi model atau contoh perilaku yang bisa diterapkan dalam kesehariannya. Yang kedelapan yaitu berani. Berani merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan keberanian, seseorang dapat mengambil sikap terkait situasi dan kondisi yang dihadapinya. Keberanian sebagian besar menjadi kualitas internal bagi seseorang. Walaupun di lingkungan kerja mungkin memiliki peran dalam memberdayakan seseorang untuk berbicara dan berperilaku secara berani. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah adil. Kondisi adil dalam bekerja adalah kondisi di mana pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaan. Sikap adil sangat penting diterapkan dalam setiap situasi, seperti kehidupan pribadi, kehidupan profesional, maupun di dunia kerja. Di dalam dunia kerja, ketidakadilan menyebabkan gesekan horizontal sesama karyawan, yang menyebabkan terjadinya konflik dan kemudian menyebabkan adanya penurunan motivasi kerja.